Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Semesta Beranjak. Ya, di Sabtu ini ya, di weekend hari ini kita akan mengisi waktu dengan memasak salah satu menu yang cukup lezat. Kita akan bikin sapi lada hitam dengan bumbu instan, tapi kita lihat ya, kita coba. Ada beberapa bahan yang perlu disiapkan ya, ini proses sebelum kita masak. Jadi saya iris-iris dulu bawang bombay, kemudian dilanjutkan dengan daun bawang ya, supaya nanti harum dan menggugah selera. Kemudian juga untuk menambah cita rasa yang sedikit pedas, kita tambahkan beberapa cabai rawit merah ya, ini yang terkenal cukup pedas. Nah, kemudian juga kita tambahkan dengan nanti terong ya, tapi baiknya sih kentang ya, tapi ini alternatif ya, karena kentangnya nggak ada, jadi kita pakainya terong aja. Nanti terongnya kita goreng. Nah, ini step pertama, kita panasin dulu minyak untuk proses penggorengan terong. Jadi terongnya kita goreng dulu supaya matang, karena nanti pada saat pembuatan sapi lada hitamnya supaya nggak terlalu lama ya. Dan daging sapinya sudah kita marinasi dan kita presto, jadi cukup empuk sehingga proses penumisan nanti ya, pada saat sudah pembuatan kita tidak perlu terlalu lama karena sudah empuk. Nah, ini sapinya kita keluarin dari kulkas dan sudah matang sebetulnya ya. Nanti kita coba masukkan ke dalam tumisan sapi lada hitamnya ya, supaya makin lezat ya, makin enak. Nah, kemudian ini terongnya sudah disiapkan. Kemudian tadi ya, irisan-irisannya juga sudah disiapkan. Nah, ini bumbunya, bambu. Kita pakai bumbu lada hitam instan merek Bambu. Kemudian juga kita siapkan ada MSG, kemudian ada garam. Nah, tidak lupa juga kita menggunakan salah satu penyedap ya, bumbu kaldu jamur. Langsung aja ya. Nah, ini kita proses, kita eksekusi masakan sapi lada hitamnya. Pertama kita masukkan dulu minyak yang gak usah terlalu banyak, tapi pastikan minyaknya minyak baru ya, karena nanti minyak ini akan meresap dan terserap ke dalam daging, jadi harus minyaknya minyak yang bagus. Kemudian kita ratakan di wajan, tunggu sampai panas. Kemudian kita siapkan sedikit pewangi tadi ya, bumbu pewangi, ditambah dengan supaya lebih wangi kita tambahkan geprekan bawang putih. Nah, kita geprek satu buah saja ya, jadi jangan satu siung, satu buah aja, untuk menambah cita rasa dan supaya wanginya harum sehingga menggugah kita untuk lekas memakan masakan tersebut. Nah, kita masukin dulu bawang putihnya ya, biarin dia aromanya naik dulu ya, baru kemudian kita masukkan bawang bombay supaya layu ya, sampai dengan layu nanti, dan aromanya juga supaya semakin tercium harum. Dan cabenya juga jangan lupa kita masukin ya, untuk menambah cita rasa pedasnya. Nah, ini yang pertama-tama, daun bawang dan serehnya nanti kita masukkan setelah proses ini matang ya. Nanti baru setelah bumbu instan kita masukin, baru daun bawang dan serai kita masukin. Nah, ini udah masuk, kita coba aduk supaya matangnya merata. Pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru, jadi proses masaknya bisa dinikmatin.
kita tumis sedikit supaya juga rata dan wanginya supaya keluar. Nah, ini udah mulai harum nih, udah mulai terasa, wah wangi. Nah, kalau sudah wangi begini berarti sudah cukup matang ya. Nah, selanjutnya kita masukin bumbu instannya. Yang merek bambu tadi ya, jadi bambu instan lada hitam. Kalau di supermarket ya, itu harganya kurang lebih sekitar 12.000 lah. Nah, itu bisa dipakai buat 500 sampai 700 gram daging. Nah, ini kita masukin nih, udah dibuka, udah dikupas ya kulitnya, sekarang tinggal dituang. Oke, kita tuang, nah supaya rata. Nanti sisanya juga kita keluarin ya. Nah, setelah itu kita tumis lagi sampai rata, sampai semuanya kena bumbu. Ya, pelan-pelan aja ya, lanjut dioseng pelan-pelan sampai merata ya ke semua bahan yang sudah ada di dalam wajan, sehingga rasanya menyebar dengan baik. Nah, setelah itu kita masukkan sedikit air ya, kurang lebih 20 ml ya, 10 sampai 20 ml, nggak usah banyak-banyak. Ini gunanya untuk melarutkan dan supaya tidak lengket. Untuk kita nanti lanjut masukkan juga dagingnya, jadi supaya nanti bumbunya bisa meresap ke dalam daging. Ini kita biarkan dulu sebentar sampai meletup-letup ya, seperti mendidih. Boleh kita tunggu sebentar. Nah, kita siapkan juga bumbu-bumbu. Nah, kita masukkan dulu MSG ya, 2 sendok teh ya, kira-kira lah, tapi 2 sendok teh cukup. Kemudian juga kita masukkan garam. Kalau yang suka asin bisa dilebihin ya, tapi kalau saya cukup 1 sendok teh. Kemudian tidak lupa kita masukkan juga bumbu penyedap ya, di sini saya pakai kaldu jamur. Nah, ini masuk juga 1 sendok teh. Nah, kemudian baru kita oseng-oseng lagi ya, kita tumis lagi, kita ratakan supaya bumbu meresap ke masakan. Pelan-pelan saja ya. Nah, setelah itu barulah kita lengkapi ya wewangian ya, daun bawang dan daun serai ya, kita masukkan supaya harumnya bertambah dan cita rasanya semakin aromatik begitu ya. Setelah semuanya tercampur, baru kita masukkan bahan utama, yaitu daging yang sudah kita presto dan kita marinasi. Nah, ini fungsinya air yang tadi kita masukin, jadi supaya bumbunya tuh bisa meresap ke daging ya, jadi bisa diaduk dan kemudian bisa merata. Nah, kita terus aduk sampai rata ya, sampai dengan daging tersebut tertutup dengan bumbu lada hitam. Setelahnya baru kita masukkan tadi itu ya, terong yang sudah kita goreng. Nah, bagusnya kentang, tapi karena saya nggak ada stok kentang, jadi kita ganti dengan terong. Kelemahan terong itu adalah kalau digorengnya terlalu lama dia lodoh gitu ya, atau menciut. Jadi kalau dimakan kurang crunchy. Tapi ya sama enaknya dengan kentang. Cuma bedanya kalau kentang kalau digoreng kan aman-aman aja. Jadi kalau dimasukkan ke dalam bumbu sapi lada hitam ya oke-oke aja. Tapi terong juga nggak apa-apa.
ini alternatif ya kalau tidak ada kentang. Nah, setelah dimasukkan terus kita aduk. Nah, sekarang saya coba rasain nih, rasanya udah pas atau masih ada yang kurang. Kalau masih ada yang kurang nanti kita tinggal tambahin. Ya rasanya udah ya, sebenarnya udah oke. Ya sudah cukup. Jadi karena kita pakai bumbu instan, jadi bumbunya sendiri udah kuat ya, tadi udah ditambah dengan beberapa komponen, jadi rasanya top lah. Nah, sekarang kita tinggal biarkan sebentar supaya tetap meresap ya bumbunya ke dalam, sekaligus mematangkan tadi ya sapi dan terong yang kita masukkan, sambil kita siapkan piring supaya setelah matang kita bisa tuang langsung ke piring untuk plating. Oke, sepertinya sudah oke. Sekarang kita saatnya plating. Nah, ini kita siapkan piring cukup besar ya. Nah, kita tuang saja langsung karena sudah matang. Kita bisa lihat ya, jadi bumbunya meresap ke daging dan ke terong yang tadi kita masukkan. Nah, tinggal nanti kita tata dan kita hias supaya lebih terkesan makanan mahal ya, elegan. Tapi cukup simpel ya, dengan bahan instan dan sedikit improvisasi perbumbuan ya, akhirnya jadilah menu sapi lada hitam dengan terong. Tinggal kita kasih beberapa kondimen ya. Saya masukin ke timun ya, untuk menyegarkan lah pada saat dimakan. Ada komponen segar yang ada di sana, kemudian juga daun bawang untuk menambah harum dari olahan daging sapi dan terong yang kita buat menjadi sapi lada hitam dengan terong. Terima kasih, demikian menu hari ini, semoga berkenan. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan di komen. Yang mudah-mudahan next video kita bisa masak-masak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.